Kali ini kami akan menceritakan alur cerita film berjudul Redemption atau yang lebih dikenal dengan Hummingbird. Film ini menceritakan tentang aksi seorang tunawisma untuk membalaskan dendam atas kematian pacarnya, yang mana dulunya ia adalah mantan anggota pasukan khusus yang ditugaskan di Afghanistan. Bagaimanakah aksi pembalasan dendamnya tersebut? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah drone bernama Hummingbird tengah merekam serangan yang terjadi di Afghanistan. Terlihat beberapa pasukan berada di dalam sebuah tank tengah diserang dan menewaskan beberapa orang hingga tersisa satu orang, yakni seorang sersan bernama Joseph Smith yang pada saat itu mencoba melakukan perlawanan. Ia melakukan tembakan secara membabi buta sambil menyeret seseorang yang ia yakini telah menyerang pasukannya. Beberapa waktu berlalu tersiar kabar di kota London tentang kaburnya Sersan Joseph Smith dari rumah sakit militer yang mana ia didiagnosa mengalami gangguan mental saat bertugas. Dan sekarang ia dimasukkan dalam daftar pencarian orang oleh Departemen Pertahanan. Satu tahun kemudian, tepatnya di bulan Februari, terlihat dua orang preman kroco tengah mendatangi para tunawisma di salah satu sudut kota London, yang mana di antara para tunawisma tersebut ternyata adalah Sersan Joseph Smith. Dan kini ia telah berganti nama menjadi Joy Jones. Pada saat itu, Joy yang sedang beristirahat bersama pacarnya bernama Isabel tengah dirundung oleh kedua preman tersebut. Dan kemudian, Joy pun mencoba untuk memberikan perlawanan agar ia dan Isabel dapat melarikan diri, namun sayangnya Joy malah dipukul oleh kedua preman tersebut. Setelah cukup banyak dipukuli, Joy dengan susah payah melarikan diri dari kejaran para preman itu. Hingga akhirnya ia naik ke atap bangunan dan berhasil masuk ke sebuah apartemen. Setelah keadaan cukup aman, Joy kemudian memeriksa keadaan apartemen tersebut, yang mana ternyata apartemen tersebut ternyata sedang ditinggali oleh pemiliknya, yang ada hanyalah beberapa foto tubuh pria tanpa busana terpajang di dinding apartemen tersebut. Mengetahui apartemen tersebut kosong, Joy pun memutuskan untuk bersantai dan menegak minuman setan yang ia dapatkan di dalam kulkas. Di sisi lain, ternyata pacarnya yakni Isabel ditemukan oleh preman yang mengejar mereka dan langsung membawanya pergi. Joy yang sudah setahun menjadi tunawisma lantas menikmati fasilitas di apartemen tersebut, yang mana ia kemudian memutuskan untuk membersihkan diri dan juga mencukur rambut serta bulu-bulu yang ada di setiap inci-inci badannya. Setelah berdandan rapi dan terlihat cukup tampan, Joy pun bermaksud untuk mencari sedikit uang yang tertinggal di apartemen itu. Yang mana setelah ia berhasil menemukan beberapa uang receh, terdengar pesan dari telepon pemilik apartemen yang bernama Damon. Ternyata sedang berada di luar negeri dan akan kembali pada tanggal 1 Oktober. Yang artinya apartemen itu akan kosong selama 8 bulan ke depan. Mengetahui itu, Joy pun memanfaatkan keadaan tersebut, yang mana kemudian ia menemukan surat yang berisikan kartu kredit beserta nomor PIN dan juga sebuah kunci mobil. Seperti mendapat sebuah jackpot, Joy pun kemudian bergegas menuju ATM dan menggunakan kartu tersebut untuk mengambil uang tunai yang kemudian ia gunakan untuk membeli minuman setan dan berjalan di jalanan kota. Sambil menikmati minuman setan tersebut, Joy sempat terbayang dengan misi terakhirnya sebagai sersan dan melakukan tembakan secara membabi buta sewaktu di Afghanistan. Singkat cerita, terlihat seorang biarawati bernama Christina sedang membagikan makanan gratis untuk para tunawisma, yang mana tak lama kemudian
Joy pun datang ke sana untuk menanyakan keberadaan Isabel kepada Christina. Christina yang juga mengenal Joy sebagai tunawisma tentu saja dibuat kaget dengan penampilan Joy yang sekarang. Bahkan, Joy juga memberikan uang sebanyak 500 pound sterling kepadanya dan kemudian pergi begitu saja. Keesokan harinya, uang itu pun digunakan oleh Christina untuk membeli tiket pertunjukan balet idolanya yang akan diadakan pada tanggal 1 Oktober nanti. Dan di sisi lain, Joy yang sedang berada di apartemen dihantui mimpi buruk yang pada saat itu ia bersama rekan-rekannya diserang secara mendadak dalam sebuah tank, hingga seluruh rekannya tewas dan hanya menyisakan dirinya seorang. Bahkan, ia juga berhalusinasi jika di apartemennya terdapat bayangan dari orang yang ia pernah gantung saat itu, dan juga banyak burung kolibri atau dalam bahasa Inggrisnya adalah hummingbird, yang ia yakini adalah sebuah drone mata-mata. Setelah tersadar kembali karena merasakan rasa sakit di bagian rusuknya, ia pun memutuskan untuk meminta tolong kepada Christina agar Christina memberikannya obat antibiotik. Ia juga menjelaskan kepada Christina bahwa ia tidak bisa datang ke rumah sakit karena ia lari dari pengadilan militer dan ia yakin kini sedang dicari oleh Kementerian Pertahanan. Christina yang iba melihat kondisi Joy kemudian membawanya ke rumah dan memberikannya obat antibiotik serta memberikan beberapa informasi terkait Isabel. Mendengar hal itu, Joy kemudian menitipkan sebuah alamat kepada Christina untuk diberikan kepada Isabel. Setelah kembali ke apartemennya, Joy memutuskan untuk tidak meminum minuman setan lagi, dan kemudian memutuskan untuk mencari keberadaan Isabel dengan menyebarkan poster yang bertuliskan Isabel dan menyertakan nomor teleponnya. Yang tak butuh waktu lama, ternyata Isabel melihat poster tersebut dan langsung menghubungi nomor telepon itu. Lalu kemudian meninggalkan pesan tentang dirinya yang memutuskan untuk bekerja kepada preman yang telah menangkapnya sebagai wanita pemuas hasrat. Keesokan harinya, Joy tiba-tiba dikejutkan oleh tetangganya yang akan melapor kepada polisi. Rupanya tetangganya itu telah mengamati selama beberapa hari bahwa Joy keluar masuk apartemen milik Damon, yang mana tetangganya ketahui bahwa Damon sedang berada di luar negeri. Memanfaatkan informasi yang telah ia dapatkan selama di apartemen tersebut, Joy pun kemudian berbohong bahwa ia adalah pacar gaynya Damon yang akan tinggal di sana sampai musim panas tiba. Dan untungnya, tetangga Damon itu percaya begitu saja dengan Joy. Menyadari bahwa ia tidak bisa selalu bergantung dengan menggunakan kartu kredit milik Damon terus-menerus, Joy pun kemudian memutuskan untuk mengubah hidupnya, yang mana ia memulai dengan berolahraga dan bekerja di restoran Cina untuk mencari uang. Hingga pada suatu hari saat Joy sedang bekerja, ia diminta oleh pelayan untuk mengusir para pelanggan yang sangat berisik. Dengan sangat sopan, Joy meminta para pelanggan itu untuk pergi dari restoran tanpa menimbulkan kegaduhan sedikitpun. Namun, saat sampai di luar restoran, para pelanggan tersebut malah bersikap sok keras dan menantang Joy untuk baku hantam yang kemudian hal inilah yang kemudian menjadi titik balik kehidupan Joy, di mana sang atasan yang melihat Joy dapat dengan mudah melumpuhkan para kroco-kroco itu kemudian membawanya pada seorang mafia Cina bernama Mr. Choi. You wanna work? Yeah. Yang mana di sini Joy ditawari pekerjaan menjadi supir sekaligus penagih hutang dan juga memberi pelajaran kepada pesaing bisnis mereka. Dan dari hasil pekerjaan barunya inilah Joy menghasilkan banyak sekali uang, yang tak lupa juga ia memesankan pizza
dalam jumlah yang banyak dan mengirimkannya kepada Christina untuk dibagikan kepada para tunawisma. Beberapa waktu berlalu, tepatnya pada bulan Juli saat Joy sedang berada di minimarket, ia tak sengaja bertemu dengan mantan istrinya. Namun bukannya senang, sang mantan istri yang melihat Joy dengan setelan rapi malah langsung meluapkan emosinya. Pasalnya, ia dan anaknya harus hidup dengan menghabiskan uang sebanyak 25 pon dalam seminggu. Yang bahkan untuk membayar uang sewa rumah pun dirinya sampai harus mengkokop batang pisang pemilik rumah. Dan sebelum Joy pergi, ia memberikan uang dengan jumlah yang cukup banyak kepada mantan istrinya itu. Di sisi lain, Christina terkejut mendapati gaun merah yang tergantung di depan pintu rumahnya beserta puluhan kotak hadiah dan juga surat undangan makan malam dari Joy. Tak butuh waktu lama, Christina pun mendatangi Joy yang pada saat itu sedang mempersiapkan makan malam untuk mereka berdua. Di sana Joy menjelaskan bahwa sekarang ia bekerja pada seorang bos Cina yang memberikannya banyak uang. Mendengar hal itu, Christina turut senang, namun suasana berubah ketika Christina memberi kabar buruk tentang Isabel yang ditemukan sudah tidak bernyawa oleh polisi di pinggir sungai. Yang mana setelah diidentifikasi, polisi mengatakan kepada Christina bahwa Isabel mokat setelah melayani pelanggannya, dan laporan dari hasil otopsi ternyata sebelum meninggoy, Isabel telah menggunakan obat-obatan terlarang, yang mana diasumsikan oleh Christina bahwa obat itu bisa saja berasal dari kelompok di mana Joy bekerja. Tentu saja Joy yang mendengar itu semua meluapkan emosinya dan Christina mencoba menenangkannya, lalu menyarankan Joy untuk mencari pekerjaan halal serta berbuat baik agar nantinya tidak ada Isabel selanjutnya. Joy yang tak terima atas meninggoynya Isabel kemudian memutuskan untuk membalaskan dendam tersebut. Ia kemudian mendatangi kedua preman kroco yang telah memperkerjakan Isabel di tempat biasa mereka memalak para tunawisma. Kemunculan Joy tentunya membuat dua preman kroco ini terkejut, yang mana kemudian baku hantam pun tak dapat terelakkan lagi. Setelah membuat para kroco itu babak belur, Joy kemudian menanyakan informasi tentang siapa yang telah membunuh Isabel. Yang mana pada awalnya si preman kroco tidak mau mengungkapkan informasi tersebut. Namun setelah Joy menodongkan sendok makan yang ia bawa kepada si preman kroco, si preman itu pun langsung menjawab bahwa yang telah membunuh Isabel adalah pelanggannya sendiri. Namun ia tidak mengetahui namanya dan hanya dapat memberikan informasi mengenai ciri-ciri orang tersebut, yakni seorang pria berusia 30 tahun dan memiliki luka di area matanya. Mendapat informasi tersebut, Joy langsung pergi sembari membagikan uang kepada para tunawisma yang menonton aksi pergulatannya tersebut. Mengetahui informasi tentang pembunuh Isabel, Joy kemudian mengirimkan undangan beserta surat kepada Christina tentang dirinya yang mengetahui informasi mengenai pembunuh Isabel dan meminta Christina untuk datang menemuinya. Pada malam harinya, Christina pun datang menemui Joy dengan menggunakan gaun merah yang Joy berikan, yang mana Joy sempat dibuat kagum dengan penampilan Christina yang tak seperti biasanya. You're a bit drunk. Yes. Singkat cerita, Joy pun memberikan informasi yang ia ketahui tentang pembunuh Isabel dan meminta Christina untuk memberitahukan informasi itu kepada pihak kepolisian. Christina yang pada saat itu sudah sangat mabuk berkata dengan jujur kepada Joy bahwa uang 500 pound sterling yang dulu Joy berikan sudah ia gunakan untuk membeli tiket pertunjukan balet idolanya. Dan tanpa sadar, ia juga melupakan bahwa dirinya adalah seorang biarawati, yang mana setelahnya bibir mereka pun saling bersilaturahmi. Keesokan harinya, Joy kembali melakukan pekerjaannya untuk menagih hutang, namun ada yang berbeda pada hari itu, di mana Joy berperilaku dengan sangat lembut dan sopan saat menagih hutang, yang mana si penghutang malah bersikap sok arogan.
to my family. Vincenzo, no! Karena kejadian itulah, akhirnya polisi mencarinya dan kemudian mendatangi tempat Christina biasa membagikan makanan gratis untuk para tunawisma. Yang diketahui, Joy terlihat sering datang ke sana. Di sini, Christina yang dikenal sebagai seorang biarawan yang cukup suci, memutuskan untuk berbohong kepada polisi dan itu membuat polisi percaya dengan perkataan Christina. Let me help you. Singkat cerita, saat Christina tengah bersiap untuk pulang, Joy datang menemuinya dan ikut di dalam mobil Christina untuk mengantarkannya pulang. Saat di dalam mobil itulah, Christina menceritakan masa lalunya yang membuat akhirnya ia menjadi biarawati. Pada saat ia berusia 10 tahun, ia dipaksa oleh ayahnya untuk menjadi atlet senam, sedangkan keinginannya adalah untuk menjadi penari balet. Karena keinginan ayahnya itulah, ia harus melayani nafsu bejat guru senamnya hingga 17 kali. Namun saat gurunya hendak melakukan pelecehan yang ke-18 kalinya, Christina membunuh guru tersebut. Dikarenakan pada saat itu Christina masih berusia 10 tahun, pengadilan tidak mengirimkannya ke penjara, melainkan ke biara untuk mengabdi menjadi biarawati. Pada siang harinya, Christina bertemu dengan kepala biara. Di sini kepala biara sangat terkejut karena mengetahui Christina mengajukan surat untuk menjadi relawan di Afrika. Yang mana itu memanglah keinginan Christina dan salah satu tujuan hidupnya. Ia pun memohon kepada kepala biara untuk mengizinkannya pergi menjadi relawan di Afrika. Di sisi lain, Joy yang menemui Mr. Choi meminta agar Mr. Choi dapat membawanya untuk menemui bos besar mereka yang akhirnya ia pun dipertemukan dengan seorang wanita yang mereka panggil Madam. Di mana tujuan Joy adalah untuk mendapatkan informasi tentang orang yang telah membunuh Isabel. Yang mana hanya dengan menyebutkan ciri-cirinya saja, Mr. Choi dan Madam langsung mengenali siapa orang yang dimaksud. Namun di sini, Madam dan Mr. Choi tidak langsung memberikan informasi itu begitu saja. Yang mana kali ini Joy diberikan sebuah pekerjaan terlebih dahulu untuk mengantarkan sebuah paket menggunakan mobil kontainer yang ternyata di dalamnya berisikan puluhan wanita yang berada di dalam kardus. Singkat cerita, di dalam sebuah kamar apartemen terlihat seorang pria yang sedang memukuli wanita pesanannya. Ternyata pria tersebut adalah orang dengan ciri-ciri yang sedang dicari oleh Joy, atau dalam kata lain adalah orang yang membunuh Isabel. Sedangkan di luar kamar terlihat wanita lain menggeledah jas pria itu dan menemukan sebuah undangan yang diadakan pada tanggal 1 Oktober jam 19.30 bertuliskan nama pria tersebut. Yang kemudian undangan tersebut pun diberikan kepada Joy yang sudah menyelesaikan tugasnya. Beberapa waktu berlalu, tepatnya pada tanggal 1 Oktober, Joy meminta bantuan kepada Christina untuk mengambil potret dirinya yang sedang menggunakan setelan jas untuk mengirimkan foto tersebut kepada putrinya sebagai antisipasi kalau-kalau aksi balas dendamnya tidak berjalan lancar. Joy hanya ingin agar putrinya tahu kalau dia adalah ayah yang baik. Setelah mengambil beberapa foto, Christina dan Joy pun melanjutkan obrolan mereka, yang mana pada saat itu juga Christina memberitahu pada Joy bahwa ia akan berangkat ke Afrika esok hari untuk menjadi relawan di sana. Yang mana pada akhirnya mereka harus berpisah dan di sini Christina meminta Joy untuk bercocok tanam dengannya, yang mana itu adalah akhir dari hal gila yang Christina lakukan untuk Joy. Saat sedang asik bercocok tanam di apartemen milik Damon, tak lama kemudian Damon sang pemilik apartemen pun datang dan membuka pintu, namun pintu tersebut terkunci dari dalam. Yang mana itu membuat Damon cukup panik dan kemudian mengintip dari lubang pintu dan melihat keberadaan orang di dalam apartemennya. Joy dan Christina yang telah puas menanam benih pun kemudian memutuskan kabur melalui jendela dan membawa sekantong uang yang telah Joy kumpulkan selama ini.
Joy yang pada saat itu meminta kepada Christina untuk ikut bersamanya langsung ditolak mentah-mentah oleh Christina. Yang mana kemudian Christina malah meminta Joy untuk menjadi orang yang baik, serta untuk terakhir kalinya Christina mengajak Joy untuk menyaksikan pertunjukan balet yang diadakan nanti malam. Pada malam harinya, terlihat Joy membawa tas yang berisikan uang dan foto dirinya ke rumah mantan istrinya. Yang mana pada saat Joy mengetuk pintu, anaknya lah yang justru membukakan pintu tersebut. Di sini, Joy tidak mau menyebutkan bahwa dia adalah ayah dari anak itu. Joy hanya memberi sebuah amplop yang berisikan foto dirinya dan meletakkan tas yang berisikan uang serta Joy meminta untuk memegang tangan anaknya tersebut, yang mana kemudian mantan istrinya pun muncul dan untuk terakhir kalinya Joy berpesan kepada anaknya tersebut untuk menjadi anak yang baik, lalu kemudian ia pun pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, terlihat Christina yang menanti kedatangan Joy di tempat pertunjukan balet. Namun sayangnya, Joy lebih memilih untuk menuntaskan dendamnya kepada pria yang telah membunuh Isabel. Di acara tersebut, Joy pun mendekati pria dengan ciri-ciri yang ia ketahui sebagai pembunuh Isabel. Untuk kemudian, inilah yang terjadi. Max Forrester. Yes. Who are you? Setelah membuat pria tersebut terjun bebas dari atas gedung, Joy pun kemudian melarikan diri, yang mana pada saat itu ia sempat terekam oleh drone Hummingbird dan dikenali sebagai Joseph Smith, orang yang sudah lama dicari oleh Departemen Pertahanan. Singkat cerita, Christina yang baru saja keluar dari tempat pertunjukan balet melihat Joy yang sedang teler dan tertidur di pinggir jalan. Christina dengan penuh perhatian melepaskan syalnya dan menyelimuti tubuh Joy. Tak lama kemudian, Joy pun terbangun dan mendapati Christina berada di sampingnya. Di saat itulah, ia pun menceritakan kisah hidupnya pada saat bertugas di Afghanistan, di mana Joy melakukan tembakan secara membabi buta dan membunuh 5 orang pelaku yang telah menewaskan rekan-rekannya, di mana saat kejadian itu pula, ia terekam oleh drone pengawas yang bernama Hummingbird. Hingga akhirnya, ia dianggap terkena gangguan mental oleh Departemen Pertahanan. Tibalah hari di mana Christina berangkat ke Afrika, namun sesaat sebelum dirinya berangkat, Joy terlebih dahulu memberikan surat dan juga beberapa foto dirinya, di mana isi surat tersebut, Joy memberitahukan Christina jika ia memutuskan untuk membersihkan jalanan dari para penjahat. Ia juga telah mengirimkan daftar kelompok perdagangan manusia kepada polisi dan ia berencana untuk kembali ke jalanan lalu menghilang. Dan film pun berakhir. Tamat. Ending yang sangat membenikan. Terima kasih.